Assalamualaikum rekan Dakta, kembali lagi dalam Dakta Sore. Kita akan talkshow bersama Aimi Bekasi dengan tema pilih booster ASI terbaik. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815111007 follow dan mention di akun Twitter serta Instagram di @radiodakta. Dan nanti rekan Dakta juga dapat bergabung di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 Nanti rekan Dakta bisa sharing juga ataupun juga mungkin ada pertanyaan, nanti silakan bergabung bersama kami, bersama Aimi Bekasi. Sebentar lagi kita akan live bersama Aimi Bekasi, Kadif SDM dan Konseling Aimi Bekasi cabang Bekasi. Sebentar kan kita akan bersambung, menyambungkan dengan Mbak Uul. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar Mbak ya. Keren suara ya? Kedengeran, iya. Sebentar ya Mbak. Iya, Mbak Ulfi. Rekan Dakta, pilih-pilih ASI booster ASI terbaik. Nah, kita akan membahasnya bersama Kadif SDM dan Konseling Aimi Bekasi, konselor menyusui juga Mbak Nurul Huda Arfiani. Assalamualaikum Mbak Ul. Waalaikumsalam, Mbak Ulfi. Apa kabar? Alhamdulillah. Nih, Kabar baik, kabar juga baik Mbak Ul ya. baik. Baik. Alhamdulillah. Jangan sampai kebalik ya Ul apa Ulfi ya. Nah, iya gitu. Emang sengaja kayaknya ini. Baik. Tema kita pilih-pilih booster ASI terbaik. Kayaknya di mana-mana sudah banyak booster ASI, tapi kan kita masih bingung kira-kira mau yang mana, kira-kira terpengaruh tidak sih dengan iklan-iklan yang bertebaran. Mbak Ul, silakan. Iya, barusan juga aku browsing loh Mbak Ulfi. Ya. Ternyata memang kalau lagi browsing di Google memang langsung kalau booster ASI banyak sekali itu ya apa jadi jualan. Benar. Pilihannya jadi malah bukannya malah itu ibu-ibunya malah jadi bingung kayaknya mau yang mana ini kan malah jadi jualan. Ada yang minuman, ada yang berupa susu ya, ada yang berupa pil, ada yang berupa macam-macam pokoknya sekarang. Pil juga macam-macam, mereknya macam-macam. Cuma yang perlu diingat lagi nih Mbak Ulfi, sebenarnya cara kerja booster ASI itu seperti apa? Gitu kan? Sebenarnya ibu-ibu ini kan terngiang ingin booster ASI karena mungkin pertama ngerasa ASInya kok kayaknya hari pertama kedua nggak cukup gitu. Kemudian yang kedua kok kayaknya perlu nih karena bentar lagi mau kerja, terencana mau ASI peras segala macam gitu kan, mau merah-merah ASI supaya ASInya bisa banyak, bisa kayak influencer yang sebelah sana yang ASInya bisa sekulkas gitu kan. Oh, mungkin butuh booster ASI gitu. Atau mungkin ketika habis lahiran terus ada yang berkunjung, kok anaknya rewel gitu kan. Bilang ternyata kayaknya butuh ini deh, butuh booster ASI deh supaya ASInya lebih banyak, lebih lancar biar adiknya nggak rewel lagi segala macam kan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan si ibu menyusui ini akhirnya berpikir bahwa dia butuh booster ASI gitu. Padahal perlu diingat lagi sebenarnya tanpa booster ASI yang ada di luaran sana yang sedang ramai diperjualbelikan itu sebenarnya booster ASI itu bisa dari diri kita sendiri gitu Mbak Ulfi. Jadi karena cara kerjanya itu membantu meningkatkan produksi ASI, sebenarnya kan bisa dengan hal-hal yang tidak harus dibeli gitu. Sebenarnya booster ASI itu bukan hanya pil-pil tuh bunda-bunda ya, bukan hanya
pil-pil, bukan hanya susu-susu yang diperjualbelikan. Jadi ada beberapa booster ASI yang gratis dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, Misalnya apa? Kayaknya Mbak Ulfi udah tahu juga sih. Misalnya yang gampang aja sebenarnya istirahat. tenang ya Istirahat, pikiran kita ya. istirahat misalnya istirahat tidur, istirahat dari media sosial itu juga bisa. Kemudian mungkin butuh mandi yang agak lebih lama. Karena biasanya baru punya newborn, baru punya bayi, kadang mandinya dicepet-cepet. Ayo cepetan ini, bayinya udah nangis, bayinya udah ini, gitu misalnya. Yeah. Hal-hal yang simpel kayak gitu tadi ya, kayak istirahat, butuh mandi, mungkin mandi sambil pakai air hangat, sambil berendam gitu kan. Itu juga bisa jadi booster ASI gitu. Juga dipijitin, tapi bukan sama konselor atau bukan sama salon, tapi sama suami. Nah, itu biasanya menjadi booster ASI yang paling yahut sih sebenarnya. Kemudian mungkin butuh keluar sebentar, karena kan di rumah sakit mungkin 3 hari, 4 hari, kemudian 2 minggu full dengan babynya gitu. Mungkin butuh keluar sebentar sekitar setengah jam atau 1 jam, mungkin cuma ke apa itu Indo titik-titik gitu ya. Atau Retail ya. Retail itu kan ya gitu, hanya untuk misalnya mau beli es krim atau minuman kesukaan gitu tanpa ada si baby gitu. Mungkin butuh waktu sendiri, itu juga bisa. Kemudian mungkin bisa ngobrol sama temen yang tadinya udah lama, mungkin sebulan 2 bulan udah nggak ketemu temennya, bisa tuh ngobrol bareng atau hanya telepon, video call, ngegosip-gosip dikit gitu, ketawa hahaha itu juga jadi booster juga gitu. Jadi mindsetnya perlu dirubah sedikit tentang booster ASI. Booster ASI itu tidak melulu yang diperjualbelikan di online shop atau di Instagram. Jadi yang ada di kita yang hal-hal simple itu sebenarnya sudah bisa menjadi booster ASI tersendiri gitu. Baik, tapi mungkin karena gempuran S3 marketing ya dari media-media akhirnya oh iya pakai ini Pak lancar gitu atau nanya temen minum susu kedelai atau kacang hijau dan sebagainya padahal kan tubuh kita berbeda-beda ya Mbak Ul ya antara ibu satu dengan ibu lainnya mungkin karena sugesti kali Mbak ya jadinya dianya kayak gitu ya. Iya, jadi booster ASI itu kan untuk meningkatkan produksi ASI. Yeah. Jadi produksi ASI itu hormonnya ada 2 nih Mbak Ulfi. Ada yang dia memproduksi ASI, memang pasti ada. Ibu melahirkan itu pasti ada hormon produksi ASI yaitu prolaktin. Mungkin bunda-bunda atau Mbak Ulfi udah pernah sering dengar ya. Prolaktin itu pasti ada di setiap ibu melahirkan. Nah, itu tugasnya merangsang produksi ASI. Dirangsang bagaimana caranya, cara kerjanya ketika si bayi menghisap. Bayi menghisap payudara ibu, kemudian dia akan mengirim sinyal ke otak, kemudian dia akan bilang nih si otak ini produksi ASI gitu, karena ada bayi yang menghisap, jadi perlu produksi ASI lagi gitu kan. Kemudian dia akan turun lagi ke payudara, baru dia produksi. Itu cara kerjanya prolaktin. Jadi kalau ada hisapan bayi, selama masih ada hisapan bayi, pasti akan ada produksi ASI. Kemudian ada yang kedua hormon oksitosin, hormon kasih sayang. Itu juga pasti bunda-bunda, pasti Mbak Ulfi juga udah sering dengar. Nah, oksitosin ini bisa direkayasa. Nah, salah satunya dengan yaitu gempuran ASI booster atau segala macam gitu tuh bisa direkayasa. Dia cara kerjanya ada di otot payudara, otot di mana ASI itu diproduksi. Jadi si oksitosin ini misalnya otot nih, dalamnya sini ada ASInya, jadi dia yang gini ini, set
Nah, jadi ASINYA keluar ke saluran ASI. Iya. Dia yang yang gituin. Nah, kalau oksitosinnya terhambat, akhirnya apa? ASINYA produksi, tapi nggak bisa keluar. Gitu. Jadi itu biasanya yang direkayasa sama itu pijatan suami yang tadi aku bilang Iya. dengan mandi air hangat itu. Jadi mindset itu. Nah, booster ASI pun sebenarnya dari situ. Jadi ngerasa ibunya tenang kalau udah minum si ASI booster ini. Merek tertentu. Itu bagi Mbak Ulfi mungkin. Iya. Tapi bagi aku, minum wedang jahe itu booster ASI buat aku. ASI aku langsung banyak karena aku suka wedang jahe gitu. Jadi makan makanan Iya. kesukaan itu jadi ASI booster sebenarnya. Nah mungkin dengan minum si ASI booster yang beredar di pasaran, Mbak Ulfi jadi lebih percaya diri. Akhirnya oksitosinnya kan meningkat kalau ibu percaya diri. Nah di situ akhirnya ASINYA jadi lancar gitu sebenarnya cara kerjanya. Makanya belum tentu di Mbak Ulfi apa bisa bagus reaksinya, belum tentu di aku bisa. Karena pasti reaksi orang yang tadi Mbak Ulfi bilang beda-beda gitu. Iya. Iya. Oke. Mungkin tadi Mbak Ul bilang jahe suka, jadi meningkat. Sedangkan saya nggak suka, mau ngikutin Mbak Ul, bagaimanapun kalau nggak suka tetap nggak akan lancar begitu Mbak. Istilahnya sugestian gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Karena kita mainnya di cara kerjanya biasanya di hormon oksitosin tadi. Jadi bagaimana si ibu mana yang suka? Kalau dia nggak suka makan bayam di setiap hari dijelin harus daun katuk gitu. Walaupun kata orang satu, aku minum daun katuk, makan daun katuk tuh langsung lancar loh. Iya, tapi aku enggak gitu. Jadi memang nggak bisa digeneralisasi. Makanya Aini sendiri nggak pernah mengklaim satu produk ASI booster gitu. Itu kenapa kita Aini sendiri secara nasional nggak pernah mengklaim bahwa AIMI bekerja sama dengan ASI booster gitu. Bukannya haram, cuma memang tidak bisa digeneralisasikan ke ibu-ibu gitu. Baik, baik. Tapi memang tidak salah ya Mbak ya, kalau misalkan seorang ibu mencoba berbagai ASI booster yang ada di pasaran ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak salah, tapi tidak harus. Ya. Karena dengan hal-hal simpel pun sebenarnya bisa gitu. Jadi gini loh Mbak Ulfi, maksudnya menyusui nggak usah terlalu dipersulit gitu. Jadi kalau menyusui harus minum ASI booster gitu. Gimana dengan orang yang ada di pegunungan sana, misalnya kan yang nggak ada online shop masuk ke sana gitu. Apakah berarti ASI tidak bagus atau tidak bisa lancar kan? Enggak gitu. Itulah yang maksudnya mindset itu yang mau ditanamkan Aini dan pendukung-pendukung ASI. Bukannya kita mengharamkan, cuma memang ASI itu tidak serumit itu gitu. Dan tidak harus seperti itu. Ya istilahnya kalau masih ada yang simpel, murah, kenapa enggak ya? Justru itu bisa melebihkan daripada mengkonsumsi ASI booster itu ya. Benar. Dengan ASI booster misalnya yang ada di pasaran mahal. Malah jadi enggak ini karena aduh ATM kok lama-lama berkurang gara-gara beli ASI booster itu malah jadi nggak nge-booster, itu malah jadi menghambat jadinya kan gitu salah satunya gitu. Oke, baik. Apalagi kalau ternyata nggak tidak melancarkan, nggak habis, justru dimarahin suami udah beli mahal-mahal, tapi kok hasilnya cuma segitu doang Mbak ya. Jadi berantem. Tentu katanya ada salah satu ya Mbak yang komen katanya mending duitnya beli makanan yang disukai dan bikin happy. Bener, misalnya happy minta kacang coklat gitu ya udah beli aja gitu. Misalnya perlu 2 minggu sekali pengen martabak, lagi lapar kan malam-malam nyusuin. Itu lebih ngebooster sih gitu. Jadi kenyang, enak, anaknya juga bisa gitu. Iya. Baik, jadi makanan apapun itu menjadi akan booster kita ya Mbak ya. Misalkan saya sukanya makan durian nih, pasti saya lancar karena senang. Mungkin ada yang nanya, Mbak kok bisa lancar makan durian? Akhirnya dia makan durian berbeda juga ya. Iya, soalnya dia alergi durian. Ya bukan kita juga. Gitu. Jadi intinya ya beda-beda ya Mbak Ulfi. Antara Mbak Ulfi sama aku pasti beda. Apa yang disukai, apa yang bisa jadi booster ASI-nya
ibu-ibu itu pasti beda-beda. Walaupun kadang ada yang sama, cuma intinya mah biasanya mah beda-beda gitu. Ada yang cuma di WhatsApp sama suaminya, mah udah ya gitu, terus dikirim bukti transfer gitu, itu booster Aduh langsung itu. banjir gitu ibu. Biasanya sih ibu gitu ya. Iya, langsung keranjangnya penuh ya. Oh iya gitu. Udah mah di check outin aja gitu. Iya. Udah itu mah udah kasih booster itu mah udah cukup deh. Terus simpel gitu emak-emak tuh ya sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Baik, baik. Lalu ini kan PR juga bagi Aimi ya untuk istilahnya merubah mindset calon ibu ya. Kan biasanya sudah browsing-browsing ketika hamil. Bagaimana dari Aimi istilahnya bisa memutar mindset para ibu ini, Mbak? Salah satunya itu ya, salah satunya kita nggak kerjasama dengan merek ASI booster manapun. Kalau ada acara yang misalnya kita harus hadir, kemudian disponsori oleh salah satu ASI booster, biasanya kita nggak mau karena takutnya, Aimi aja hadir nih di acara Ya. Mami Uul gitu kan, ada tuh ya ASI booster Mami Uul ya. Mm-mm. Ya, bukannya kayak ini, cuma takutnya diidentikan gitu kan. Salah satunya itu. Semoga sih akhirnya tercerahkan ya dengan kita tidak bekerja sama dengan mereka gitu kan. Tidak pernah merekomendasikan, kalaupun dalam acara apapun kita tidak merekomendasikan minum ini pasti begini gitu. Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang memang sudah sering ikut acara ini jadi tahu. Mm. Baik, baik. Ini saya juga buka di Mbak Google booster AC terbaik. Ya rata-rata emang merek-merek semua ya Mbak ya. Dan Ada banyak beberapa, iya, banyak hampir semua itunya ya, websitenya ya. nggak ada, kecuali kalau kita googlingnya booster ASI alami, ada tuh Hmm. biasanya cara-caranya itu pun makanan-makanan biasanya, bukan bukan apa yang bisa kita lakukan sebagai booster gitu. Mm-mm. Hanya bersifat makanan ya, tapi kan harus Iya, seimbang ya Mbak ya antara makanan dan yang tadi kita bicarakan itu iya. ya. Jadi identik booster ASI itu dengan apa yang kita makan. Mhm. Padahal nggak dimakan juga bisa jadi booster. Baik, baik. Nah, ini juga pemikiran orang-orang dulu nih Mbak. Katuk aja, bete kan. Kayak istilahnya apalagi anak pertama ya, tanpa nenek kita nggak bisa apa-apa ya Mbak ya. Bagaimana ini? Ya nggak apa-apa juga sih, katuk kan bagus ya. Ya. Cuma kalau tiap hari makan katuk, ya itu kadang-kadang ya PR buat petugas kesehatan juga sih. Kemudian aku sih sangat saranin kalau misalnya memang periksa kehamilan, itu kalau bisa ajak deh support sistemnya. Entah itu suami, entah itu neneknya, entah itu orang tua kita. Itu penting banget supaya satu pemahaman gitu. Banyak kok yang sudah tenaga kesehatan yang selama masa kehamilan tuh biasanya ngasih tahu gitu, atau kita kode-kode sedikit gitu. Hmm. Kode-kode sedikit sama petugas kesehatannya, nanti bulan depan aku ajak orang tua ya gitu dok, atau Bu Bidan, nanti tolong diomongin ini gitu sekalian gitu, misalnya bisa kok insya Allah. Jadi Hmm. biar satu pemahaman gitu, apalagi pas mau melahirkan kan, nah itu juga bisa. Jadi dibantu oleh petugas kesehatan untuk bicara ke support system kita supaya pas habis lahiran misalnya nggak pantang atau nggak makannya satu sayur itu aja gitu. Itu butuh orang lain. Hmm. Kadang-kadang kalau kita pribadi, si ibu yang mengandung atau melahirkan ini biasanya sulit untuk menjelaskan ke orang sekitar. Memang harus, nah itu salah duanya, kalau memang butuh bantuan, jangan ragu Mbak Ulfi untuk minta Ya. bantuan. Salah satunya ke petugas kesehatan tadi, supaya menjelaskan ke support system kita apa sih sebenarnya yang baik dan apa sebenarnya yang harus dilakukan kayak gitu. Hmm. Baik, baik. Mbak, tapi ada juga beberapa vaskes yang
ya menyarankan juga pakai ini, pakai itu dan sebagian tadi di rumah sakit, bidan ataupun di klinik bagaimana nih Mbak? Itu PR kita sebenarnya. PR kita sebagai ibu mengandung, ibu yang sedang hamil, pinter-pinter pilih tempat periksa gitu. Karena memang nggak sedikit ya, karena memang yang ditawarkan juga lumayan sih Wolfi, feedbacknya ya dari merek-merek ini ke pemilik klinik atau ke rumah sakit gitu. Memang ini ya, memang harus pinter-pinter kita mencari tenaga kesehatan yang benar-benar tahu bagaimana evidence base-nya gitu ya, yang terbaik itu seperti apa dan gimana gitu. Kalaupun ada mungkin bisa menolaknya ya Mbak ya, nggak masalah Iya, ya. bisa. Itu kan hak kita, mau dipakai mau enggak. Tapi kan kita juga yang harus cari informasi yang benar, karena nggak semua di Instagram atau di media sosial itu benar kan. Gitu. Baik, baik. Mbak Ul, kita jeda. Iya. Baik, kita jeda sejenak, Mbak. Nanti rekan Dakta juga masih dapat bergabung bersama kami. Bisa telepon, bisa WhatsApp, ataupun bisa mengikuti siaran langsung kami. Dan kita akan hadir kembali setelah informasi berikut ini. 27 WA 0815 11 107 107. Oleh membuat lebih sehat, oleh membuatmu bersemangat, oleh membuat lebih kuat, oleh membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali pilih-pilih booster ASI terbaik. Nah, rekan Dakta juga dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mbak Ul, kita lanjutkan kembali, Mbak. Ketika melahirkan nanti, menyusuinya lebih pasti kan pengen ketika lahir kita menyusui langsung lancar. Nah, mungkin apa nih Mbak yang memang dipersiapkan agar nantinya ketika melahirkan ASINya langsung lancar, dan persiapannya apa ini Mbak sebelum melahirkan mungkin? Nah, sebelum melahirkan persiapannya ikut kelas menyusui dulu. Iya. Betul, supaya kita punya gambaran gimana sih setelah melahirkan itu gitu. Karena kalau dibahas di sini pun nggak mungkin ini ya habis, nanti waktunya perlu 2 jam. Nanti kan kalau di menyusui itu atau minimal ketemu konselor laktasi, jadi bisa sharing sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita setelah melahirkan gitu. Apakah kita ASINya langsung keluar, atau ada hal-hal apa nih yang harus kita persiapkan, kayak tadi Mbak Ulfi bilang gitu kan, nanti dijelaskan bagaimana sih ASI pada awal-awal melahirkan, kemudian apa sih yang terjadi di awal-awal melahirkan di 1-3 hari, ASI hanya sedikit keluar, lambungnya bayi memang cuma masih kecil gitu, nanti kan ada digambarkan berapa besarannya, nanti hari kelima bagaimana, 2 minggu bagaimana, apa yang terjadi pada saat 2 minggu, ada growth spurt, sebulan juga bagaimana gitu. Kemudian nanti dijelaskan juga tanda-tandanya yang tidak normal seperti apa, supaya kita aware juga kalau misalnya ternyata memang bayi kita perlu konsultasi ke dokter anak, seperti itu. Jadi memang selain mempersiapkan hal-hal perintilan baby-baby yang lucu-lucu itu, memang butuh punya satu buku pegangan. Selain buku pink juga sebenarnya sudah bagus ya. Jadi di situ sudah ada semuanya gitu kan. Kemudian ya itu, kita harus punya persiapan selain material, yaitu ilmu setelah melahirkan ini seperti apa gitu. Dan kalau bisa berdua sama suami, jadi ya itu lagi, biasa satu pemahaman sama pasangan kita gitu sih Mbak Ulfi persiapannya. Baik. Nah, kalaupun untuk booster alami nih Mbak, ketika tadi kan browsing ada yang memang sudah bermerek dan ada yang memang alami. Nah, ini kan banyak sekali Mbak, kira-kira bagaimana Ibu menyikapinya? Ada kemudian ada kacang-kacangan, kemudian daun kapuk, bayam, alpukat, stroberi dan lain sebagainya nih Mbak, yang lebih alami Mbak. Yang lebih alami sebenarnya, kalau alami ya
ya kita makan dengan gizi seimbang aja. Gizi seimbang kan ada apa, butuh sayuran, ada kacang-kacangannya juga. Kemudian buahnya juga nggak lepas setiap hari gitu Iya. kan. Kemudian kebutuhan minum, karena ASI itu kan terbuat dari air ya. Hmm. Nanti di payudara baru dikemas lagi supaya menjadi air yang bergizi, yang keluar nanti jadi ASI gitu. Jadi jangan sampai kurang Iya. air, kemudian vitamin-vitamin dari buah-buahan dan protein, kacang-kacangan itu memang perlu gitu. Jadi memang setiap hari bukannya nggak bagus bayam, cuma kan memang di poin gizi seimbang itu kan memang bukan satu, tidak ada ini loh Mbak Ulfi, tidak ada makanan yang superfood gitu. Iya. Memang makanan itu harus dikombinasi supaya kita mendapatkan semua gizi yang kita butuhkan gitu. Jadi memang setiap hari itu ya kalau bisa harus berganti, sayuran ganti, Iya. minimal 2 hari sekali ganti lah. Bayam kan sekalian buat 2 hari misalnya. Tapi kalau bisa memang, kalau kita memang mau masak sayur bayam, waktu lahiran dulu sih aku pengalaman di sayur bayamnya sekalian ada kacang tanahnya, ada kacang panjangnya, ada tomatnya gitu. Pada saat kita masak sayur bayam, pada saat kita masak daun katuk misalnya, ada ubi merahnya, ada ubi oren ya, orennya, jadi ada kacangnya juga gitu. Jadi ada kacang merahnya. Jadi sekali makan tuh bisa banyak gitu, bisa banyak yang didapat gitu disiasatinya. Jadi memang makannya itu harus beragam. Jangan Nggak yang hanya satu makanan aja gitu. Misalnya, wah katanya bagus makan stroberi. Iya sih, tapi yang nggak setiap hari sampai 6 bulan makannya stroberi doang, buah-buahannya yang nggak begitu cara kerjanya gitu. Tetap gizi seimbang, kalau kita gizinya seimbang, air minum putihnya juga dijaga setiap hari, kita istirahat yang nggak cukup, cuma bisa istirahat lah gitu. Jadi itu bisa membantu kok produksi ASI gitu. baik. Jadi ya ganti-gantian ya menunya ya, apapun kita pengen yang lain gitu, nggak masalah ya Mbak ya, nggak ngaruh juga terhadap produksi ASI kita ya. Iya, benar Novi. Biasanya produksi ASI itu berpengaruh kalau memang kita benar-benar ada masalah gitu. Mungkin Iya. kita lagi sakit, kan suka tuh kalau misalnya kita kan, kadang kita, oh iya persiapannya juga sebenarnya persiapan mental Mbak Ulfi. Kadang kita itu nggak sadar bahwa ketika ada manusia lain di kehidupan kita akan berubah dari rutinitasnya, dari kebiasaan kita yang biasanya mungkin tidur 7 jam gitu, ini hanya 3 jam gitu. Itu biasanya rutinitas yang mengagetkan dan akhirnya mengganggu, akhirnya kok kayak gini banget ya, baru punya bayi gitu kan. Nah itu sebenarnya yang harus sering-sering sharing, biasanya sama konselor atau sama tenaga kesehatan, biasanya dikasih tahu sih apa perubahan yang akan terjadi pada saat habis melahirkan gitu. Baik. Atau juga manajemen stresnya bagaimana nih Mbak? Tentu kan ya apalagi yang baru ya, atau juga mungkin yang jaraknya terlalu dekat dengan kakak adiknya. Nah ini bagaimana Mbak? Nah itu perlu persiapan dari sebelum-sebelumnya. Kita butuh, misalnya kan kita tahu nih supaya, apalagi yang sudah pernah melahirkan kan, terus jaraknya dekat, dia pasti punya gambaran waktu melahirkan yang pertama yang akan terjadi habis lahiran, gue pasti begini nih, nggak akan kepikiran nih kalau harus begini-begini. Nah jauh-jauh hari udah konsultasi pertama sama suami, gimana nih nanti kalau lahiran, kakak yang megang siapa ketika aku netein, misalnya ya hal-hal remeh-temeh yang tapi kalau misalnya nggak kita persiapkan akan berdampak nantinya jadi stres kitanya sendiri gitu. Kitanya belum ngobrol sama suami dari jauh-jauh hari dan nggak, misalnya memang suami nggak bisa kepegang, ya sama siapa? Misalnya sebulan pertama mungkin harus ada orang tua dulu, atau ada mertua dulu, atau misalnya ya hire nanny atau gimana lah gitu, atau ada yang pulang pergi bantuin dulu kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil tapi memang harus dipersiapkan gitu. Kemudian ya itu lagi persiapan, misalnya apa yang perlu di ini yang misalnya belum punya, atau ada apa gitu kan, harus diobrolin sama pasangan kita gitu.
Baik-baik. Ataupun juga mengobrol dengan seseorang istilahnya biar nanti kita memanage pikiran kita lebih ini lagi Mbak ya. Apalagi mungkin kalau yang baru ya mungkin ada baby blues begitu dan sebagainya Mbak. Walaupun kadang support sistemnya udah bagus ya, cuma kadang kita sendiri itu kita harus tahu kita nih bisa santai, kita nih bisa relax, kita harus kenal diri kita dulu juga Mbak Ulfi. Kadang kita udah, apalagi yang habis menikah langsung hamil, kadang sama pasangan juga belum kenal banget gitu ya, iya nggak sih? Nah, karena aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi belum kenal banget, kita udah hamil, 9 bulan kemudian kita udah melahirkan, sudah ada anggota keluarga baru, itu pasti kadang stres juga. Nah, kita yang minimal harus kenal diri kita itu bisa merilis si stres ini dengan apa, gitu. Kan diri kita yang tahu. Apa misalnya makan enak, apa dengan relax dipijit gitu misalnya, atau hanya dengan kayaknya gue butuhnya keluar sebentar deh ngopi di coffee shop gitu misalnya. Diri kita yang tahu. Jadi itu yang kita harus sebelumnya kenal. Nah, pasti itu yang tidak bisa dihindari sih. Proses melahirkan, menyusui itu emang nggak akan semulus yang dibayangkan. Pasti adalah satu momen, dua momen yang bikin stres, yang bikin gimana gitu lah ya. Kita udah pernah ngerasain. Nah, itu yang perlu kita harus kenal diri kita pada saat kita stres, kita mesti gimana gitu. Apa kita cuma gelar sejadah terus nangis jadi-jadinya atau gimana, itu hanya diri kita yang tahu dan kita harus kenal gitu. Jangan sampai kita nggak kenal diri kita ya udah tambah stres, nggak bisa dirilis stresnya gitu. Baik-baik. Nah, ada juga Mbak pijat laktasi. Biasanya ini perlu tidak sih? Kan kalau makanan oke, tapi kalau untuk pijat istilahnya untuk badan-badan kita kan masih agak remuk-remuk ya. Nah, pijat laktasi untuk tetap melancarkan aliran-aliran itu, Mbak, bagaimana? Pijat laktasi bagus, cuma tidak harus. Aku nggak bilang, maksudnya nggak boleh atau gimana ya. Pijat laktasi bagus, tapi tidak harus. Secara garis besar, pijat laktasi itu sama dengan, kalau yang aku rasain tuh sama-sama ibu pijat juga sama. Cuma di pijat laktasi itu ada beberapa totok yang dilakukan sama si pijat yang melakukan pijat itu gitu. Jadi dia tahu totok-totok mana, titik-titik mana yang bisa melancarkan ASI. Which is itu sebenarnya dia menotok ini sih tempat rilisnya hormon yang tadi aku sebut itu gitu. Jadi ditotok di sini, di belakang gitu. Secara garis besar sebenarnya pijat laktasi itu membuat rileks badan si ibu. Ketika badan si ibu rileks kan habis lahiran, dibikin rileks seluruh badan biasanya dipijat kalau pijat laktasi itu. Nah, ketika ibunya rileks, kan peredaran darahnya lancar tuh Mbak. Iya, benar. Kalau peredaran darah lancar, metabolisme lancar, otomatis nanti hormon yang keluar itu juga tidak terhambat. Terutama tadi hormon prolaktin dan hormon oksitosin tadi. Nah, makanya pijat laktasi bisa salah satunya meningkatkan produksi ASI, tapi tidak harus. Jadi kalau misalnya ada si mbok yang biasa mijit di sekitar rumah, itu bisa karena salah satunya itu merilis stres badan. Kan stres ada dua ya, stres fisik sama stres pikiran gitu. Nah, stres badan setelah melahirkan itu perlu gitu untuk meningkatkan tadi, pertama melancarkan peredaran darah, kemudian akhirnya metabolismenya jadi lancar, kemudian kalau semuanya lancar, akhirnya hormonnya juga keluarnya lebih lancar gitu. Oke. Jadi itu pilihan aja ya bagi ibu ya, mau pijat mau tidak, tapi dari Aimi tidak harus begitu ya, terserah ya. Kecuali memang ada masalah, cuma manusia emang butuh dipijat sih Mbak, gitu. Cuma nggak harus pijat laktasi juga, gitu. Nggak harus semua ibu melahirkan harus dipijat laktasi gitu, nggak. Kalau memang butuh pijat laktasi ya monggo gitu. Tapi kalau ada yang biasa langganan pijat di rumah, monggo juga. Tapi abis lahiran sebenarnya sih idealnya emang kayaknya butuh sih, karena kan
pasti semuanya rontok, saraf-saraf, apa kan perlu direlaksasi. Sebenarnya intinya buat relaksasi. Mhm. Ya baik, mungkin punya cara masing-masing ya setiap orang ya untuk relaksasinya ya. Mm-mm. Tapi emang kalau pijet, iya sih Mbak, perlu sih. Itu tadi maksudnya bukan Iya, ekspektasi. Kalau iya. memang Pijat dipijat seluruh apa, badan lebih enak ya. minimal tadi kan aku bilang yang Iya. gratis minimal sama suami gitu, daerah sini gitu kan dipijet gitu kan, itu udah oke banget sih. Mhm. Baik, baik, baik. Nah, kalaupun support system kebanyakan Mbak kalau yang pasangan-pasangan nih istilahnya konsultasi dengan Aimi ngajak-ngajak suami nggak sih Mbak? Harusnya iya, karena memang suami itu pondasi pertama support system yang sangat harus mendukung gitu. Kalau suami udah goyah, sebenarnya istri juga gampang goyah. Misalnya kalau mertua nih, Ya, masih bisa diomongin sama suami kan, ya. atau orang tua masih bisa kita handle. Tapi kalau udah suami memang harus satu sepaham gitu, jadi lebih enak, mengurangi stres juga. Mhm. Jadi harus kalau misalnya konsultasi, periksa hamil gitu kan, suami juga sebenarnya harus tahu karena memang menyusui itu nanti suami juga ditanya juga nanti pada saat apa di akhirat ya. Ya. tanggung jawabnya gimana nih, anaknya kenapa tidak sampai disusui gitu. Hadisnya ada suami Iya. ditanya juga tanggung jawabannya gitu. Jadi suami harus ikut. Baik. Suami ikut, ibu pun juga boleh ikut ya istilahnya ibu kita ya biar lebih tahu lagi ya. Atau mungkin dipisah saat suami ikut, Heeh. ibunya nanti ikutnya gitu. Kadang kan suami nggak mau dibilang nggak pinter juga gitu. Apalagi di depan ibu mertua gitu kan nggak enak. Bisa dipisah nih sesinya gitu. Baik, baik. Mbak, ketika kita habis melahirkan tentu kan banyak orang yang datang nih Mbak melihat bayi dan sebagainya. Tentu dengan omongan-omongan yang begitu mereka mungkin ngomongnya berdasarkan pengalaman orang ataupun ya sekedar menyarankan saja. Nah, kitanya harus seperti apa ini Mbak? Kitanya harus menerima. Menerima iya, iya, gitu. Makanya kalau menurut aku persiapan sebelum melahirkan mencari ilmu itu penting karena kita akan membesarkan seorang anak kan ya. Masak aja kita harus punya ilmunya minimal gimana nih cara goreng biar nggak ciprat-ciprat gitu kan. Kalau kita cari ilmunya gitu, apalagi kita akan membesarkan anak seumur hidup gitu. Makanya minimal adalah semangat kita untuk mencari ilmu walaupun hanya sedikit. Bagaimana cara dia memberi makan yang baik gitu kan. Caranya salah satunya memberi ASI, kemudian nanti 6 bulan dikasih apa-apa, itu sebenarnya memang harus dipersiapkan. Dan untuk zaman yang sekarang yang penuh dengan gencaran ilmu sana sini, nah kita harus pintar-pintar mencari ilmu yang benar-benar memang sesuai dengan apa yang sebenarnya direkomendasikan gitu. Jadi tidak cukup hanya scrolling internet, karena belum tentu itu benar gitu. Jadi kalau ada suatu badan menyelenggarakan kelas atau apa, atau berkonsultasi dengan ahlinya seperti apa tenaga kesehatan, dokter anak, dokter kebidanan gitu, bidan, yang mereka sudah punya legalitas untuk menyampaikan sesuatu yang benar, itu sebenarnya penting gitu. Jadi nggak cuma, jadi kalau misalnya mau periksa hamil itu harus banyak pertanyaan. Ini bagaimana, karena belum tentu si nakes ini tahu nih kepentingan kita apa aja gitu, keperluan kita apa aja. Jadi mereka pikir kadang-kadang kita sudah sudah tahu gitu. Nah, dengan kita bertanya, jadi nanti dia jawab kok biasanya. Jadi titik poin buat mereka juga apa yang perlu dijelaskan ke si ibu ini gitu. Makanya kita perlu menyiapkan pertanyaan. Tapi kita juga pun harus punya ilmu juga untuk menjawab ocehan-ocehan mereka ini ya istilahnya ya Mbak ya. Betul sekali.
Jadi kita juga harus upgrading ilmu juga si tenaga kesehatannya ini ya, gitu. Jangan evidence base-nya kan kadang-kadang berbeda nih, gitu. Itu Mbak Ulfi. Baik. Lebih Mungkin aktif kita sebagai calon orang tua tuh lebih aktif gitu. Jangan pasif, jangan kan ada orang tua, kan ada mertua gitu. Ilmu mereka udah ketinggalan banget gitu. Jadi kita harus lebih aktif lagi sekarang untuk mencari ilmu yang benar, yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Oke, baik. Jadi istilahnya kalau diomongin ya begini-begini, tapi kita juga menjelaskannya dengan cara yang benar ya Mbak ya. Atau ya udah nggak usah dijelasin, yang penting kita melakukan apa yang menurut kita dan yang sudah dikonsultasikan juga kan, dan itu memang sudah baik gitu. Kadang kalau dijawab juga panjang nanti Mbak. Jadi tadi kalau nanya harus begitu. Ya udah terima aja iya gitu. Tapi iyanya kita sudah tahu apa yang sebenarnya benar. Baik, baik. Nah, tentunya Mbak, kalaupun untuk porsinya Mbak, ketika kita makan sesuatu yang memang kita inginkan, banyak nggak sih? Silakan. Dia kan juga buat apa kalau menyusui itu kan cepat lapar dan sebagainya Mbak. Ini. Ternyata ibu menyusui itu hanya perlu tambahan 500 kalori, kurang lebih ya. 200 sampai 500 kalori dari yang dia makan setiap hari. Itu berarti kalau 500 kalori itu paling dua gorengan ya. Gorengan doang tambahannya sebenarnya. Jadi nggak sampai tuh harus 2 kali lipatnya gitu tuh nggak sebenarnya. Jadi dari riset aja, dari penelitian aja sudah dijelaskan ya, dari makanan itu sebenarnya bukan satu-satunya hal yang bisa memperlancar produksi ASI. Karena memang tambahan makanan bagi ibu menyusui itu hanya beberapa kalori saja gitu. Dari misalnya kita biasa 1.500 atau 2.000 kalori, jadi hanya 2.200 sampai 2.500 kalori saja setiap hari. Karena tambahannya memang hanya segitu. Kalau memang lapar, usahakan memang yang benar-benar manfaat. Cemilan gitu, misalnya kurma, buah-buahan yang bisa nahan lapar tapi baik buat badan kita juga gitu. Tapi kalau sekali-kali nyemilnya durian ya nggak apa-apa, cuma jangan setiap hari, boncos juga nanti suami. Bukannya hasil lancar tapi kantong juga boncos ya. Nanti tengah bulan udah bingung ini. Aduh. Mendingan yang murah-meriah aja ya, tapi bagus ya Mbak ya. Apalah, cuma sekali-kali mau ngemilnya roti atau apa ya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau bisa jangan setiap hari. Baik. Mbak, untuk kesimpulan di pertemuan kita ini Mbak, silakan Mbak, talkshow kita, silakan. Kesimpulannya adalah gini Mbak, dari Aini ya. Apapun yang bikin ibu bahagia dan semangat saat menyusui, itu sebenarnya sudah bisa menjadi booster ASI. Baik. Jadi jangan terpengaruh sama iklan-iklan ya Mbak ya? Karena kalau terpengaruh, nanti itunya banyak sekali check out-annya. Baik. Kalau terpengaruh lagi, check out lagi, jangan. Jadi apapun sebenarnya yang sudah bisa bikin kita senang, bahagia, minimal yang simple gitu kan, nonton drakor gitu kan, ketemu yang bening-bening gitu kan, gitu. Itu sebenarnya udah pasti juga tuh Mbak. Gitu. Bisa bikin bahagia, semangat saat kita menyusui, itu sudah bisa menjadi booster ASI buat kita. Gitu. Benar. Baik. Mbak Ul, terima kasih sudah ngobrol bersama Dakpa. Sehat ya? Iya, happy banget gitu ya sorenya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ul, semoga kita tetap sehat dan salam juga untuk teman-teman di AIMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio.